فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Masih melanjutkan ucapan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah yang membantah orang yang menyatakan pintu ijtihad itu telah tertutup dengan wafatnya para imam yang empat. Qala rahimahullahu ta'ala wa makna hadzal injidadil muftara wal kadhibil buhd, dan makna tertutupnya ijtihad tadi, dan ini adalah dibuat-buat dan ini adalah kedustaan dan kebohongan, annahu lam yabqa fi ahli hadhil millatil islamiyah, bahwasanya tidak tersisa di kalangan kaum muslimin ini man yafhamul kitab wa sunnah, orang yang mampu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Wa idza lam yabqa man huwa kadzalik, dan apabila tidak tersisa orang yang seperti itu, orang yang mampu memahami Al-Quran dan As-Sunnah, lam yabqa sabilun ilaihima, maka tidak tersisa jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, karena tidak ada lagi orang yang mampu untuk paham Al-Quran dan Sunnah. Wa idzan qata'a as-sabilu ilaihima, dan apabila jalan menuju Al-Quran dan Sunnah itu telah terputus, fakam hukmin fihima la amala alaih, maka alangkah banyaknya hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak lagi perlu diamalkan, karena tidak ada yang paham isinya. Walal tifata ilaih, dan tidak ada lagi yang perlu untuk ditoleh, tidak perlu kita perhatikan isi Al-Quran dan Sunnah. Sawa'un wafaqal madhaba au khalafah, sama saja isi dari Al-Quran dan Sunnah tadi sesuai dengan madhab ataukah menyelisihinya. Tidak perlu kita lihat apa yang ada di dalam dua sumber hukum tadi, karena tidak ada yang paham di dunia ini. Li'annahu lam yabqa man yafhamuh, karena tidak ada yang tersisa orang yang memahaminya. Wa ya'rifu maknah, dan yang mengetahui artinya, ila akhir dahr, sampai akhir zaman. Maka kadzabu 'ala Allah, maka mereka telah berdusta atas nama Allah dengan ucapan yang semacam tadi. Wa ja'au 'alaihi subhanah, dan mereka mendakwakan terhadap Allah yang Maha Suci, annahu la yatamakkanu min an yakhluqa khalqan yafhamuna ma syara'ah, bahwasanya tidak mungkin lagi bagi Allah untuk menciptakan makhluk yang memahami apa yang Dia syariatkan lahum untuk mereka. Wa taqabbadahum bihi, dan yang Dia itu menjadikan mereka beribadah dengan sumber hukum itu tadi. Hatta ka'anna ma syara'ahu lahum min kitabih, sampai seakan-akan apa yang Allah syariatkan kepada mereka di dalam kitabnya, wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, laisa bi syar'in mutlaq, seakan-akan itu bukanlah syariat yang mutlak, bal syar'un muqayyadun mu'aqqab, bahkan dia itu adalah syariat yang terikat dan terbatasi waktunya. Apa yang di dalam Al-Quran dan Sunnah itu waktunya terbatas. Ila ghayatin hiya qiyamu hadhil mazahib, sampai pada suatu batas waktu, yaitu tegaknya madhab-madhab ini. Kalau madhab ini sudah ada, maka tidak ada lagi sumber hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada lagi pengambilan dalil dari situ. Wa ba'da zuhuriha la kitabun wa la sunnah, dan setelah nampaknya empat mazhab tersebut, tidak ada lagi Al-Quran dan tidak ada lagi As-Sunnah. Bal qad hadatsa man yashra'u li hadhil ummah syari'atan jadidah, bahkan telah terbentuk orang yang mensyariatkan untuk umat ini syariat yang baru, yaitu dengan kitab-kitab mazhab tersebut. Wa yahdutsu laha dinan akhar,
dan membuat untuk umat ini agama yang lain. Wa yansakhu bima ra'ahu min ar-ra'yi wa ma dhannahu min adh-dhanni ma yuqaddimuhu min al-kitab wa sunnah. Bahkan dia itu menghapus dengan pendapat yang dia buat dan dugaan yang dia perkirakan, menghapus apa yang telah dia sebutkan terdahulu dari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Wa hadza wa in ankaruhu bi alsinatihim, dan perkara ini walaupun mereka mengingkarinya dengan lidah mereka, tidak mungkin mereka terang-terangan mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu mansukh dengan kitab-kitab mazhab. Bahwa lazimun lahum, tetapi ini adalah konsekuensi yang harus mereka terima. La mahisa lahum anhu wa la mahrab, tidak ada jalan untuk berkelit dan tidak ada tempat untuk lari dari konsekuensi ini. Wa illa, soalnya kalau tidak demikian, fa ayyu ma'na liqaulihim qad insadda babul ijtihad. Apa makna bagi ucapan mereka bahwasanya pintu ijtihad itu telah tertutup, walam yabqa illa mujarradut taqlid, dan tidak ada yang tersisa kecuali sekedar mengekor saja. Apa hikmahnya di balik itu? Kalau intinya adalah apa? Tidak ada lagi orang yang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah, tinggal mengekor saja dengan kitab-kitab yang telah ditulis oleh para fuqaha. Fa innahum in aqarru bi annahum qailuna bihadza, karena sesungguhnya mereka, jika mereka mengakui bahwasanya mereka memang mengucapkan ini, bahwasanya pintu ijtihad itu telah tertutup, lazimahumul iqraru bima dzakarna, mengharuskan bagi mereka untuk mengakui apa yang telah kami sebutkan, yaitu apa? Bahwasanya tidak ada lagi manfaatnya Al-Quran dan Sunnah karena tidak ada lagi yang paham. Berarti Al-Quran dan Sunnah telah terhapus dengan kitab-kitab yang telah dikarang oleh manusia itu. Wa inda dzalika natlu alaihim, dan ketika itulah kita bacakan kepada orang-orang semacam tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para ulama mereka dan para pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah. Karena apa? Mereka mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyelisihi apa itu Taurat dan Injil. Dianggap ini telah terhapus dengan ajaran-ajaran kami. Seperti itu pula berarti apa yang kalian lakukan wahai para muqallidin terhadap mazhab-mazhab tersebut. Wa in ankarul qawla bidzalik, dan kalau mereka mengingkari ucapan tadi, wa qalu, dan mereka mengatakan babul ijtihad maftuh. Nah, sekarang karena sudah kalah, mereka mengatakan enggak begitu, pintu ijtihad itu masih terbuka. Wa tamassuku bit taqlid ghairu hatmin lahum, dan berpegang dengan taklid itu tidak wajib bagi umat. Fama balukum ya luka, maka kenapa kalian wahai orang-orang yang tolol, sarmuna kullaman amila bil kitab wa sunnah, kalian melempari orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, wa akhadha dinahu minhuma, dan dia mengambil agama dia dari Al-Quran wa Sunnah bi kulli hajarin wa madar, dengan batu dan bulu, yaitu dengan segala cara, seperti yang dialami oleh Imam Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, Imam Muhammad bin Ibrahim, yaitu dari kalangan Ahlul Bait, dan juga yang dialami oleh Syekh Muhammad Ibnu Amir As-Sun'ani dan yang lain-lain. Sebagaimana beliau jelaskan di dalam kitab Badrul Thaliq, banyak ulama-ulama dari generasi ke generasi di Yaman yang mereka itu cinta kepada Al-Quran wa Sunnah dan tidak mau taklid, tetapi kemudian apa, mereka sebagiannya dibunuh, sebagian dipenjara, dan sebagian dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji karena tidak ikut kepada satu mazhab. Baik. Wa tastahilluna irdahu wa uqubatah, dan kalian menghalalkan kehormatan dia dan menghalalkan hukuman untuk ditimpakan kepada dirinya. Wa tajribuna alaihi bi khailikum wa rajlikum, dan kalian menghasung pasukan berkuda kalian dan pasukan jalan kaki kalian untuk menyerang dirinya. Wa qad alimu wa alima kullu man ya'rifu ma hum alaih, padahal mereka telah mengetahui dan setiap orang yang tahu kondisi mereka itu pun telah mengetahui annahum musammimuna ala taghliqi babil ijtihad, bahwasanya mereka tadi sebenarnya bersikeras untuk menutup pintu ijtihad.
Makanya mereka memusuhi orang-orang yang murni untuk ikut kepada Al-Quran wa Sunnah. Wangqita'is subuli ila ma'rifatil kitabi wa sunnah. Dan mereka bersikeras untuk mengatakan bahwasanya jalan untuk mengetahui Al-Quran wa Sunnah itu telah terputus. Falazimahum ma zakarnahu bila taraddud. Maka mengharuskan bagi mereka konsekuensi yang telah kami sebutkan itu tanpa keraguan. Yaitu apa? Sebenarnya mereka meyakini bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu telah terhapus. Atau dalam hukum adalah sesuatu yang tidak perlu lagi dipandang. Fangdur ayyuhal munsif. Maka perhatikanlah wahai orang yang objektif, munsif, yaitu orang yang adil. Ma hadatsa bisababi bid'atit taqlid. Sesuatu yang terjadi disebabkan oleh bid'ah taklid. Minal balaya diniyah wal rozaya syaitaniyah. Yaitu berupa bencana-bencana keagamaan dan kehinaan-kehinaan setan. Kehinaan yang bersifat syaitaniyah. Kebanyakan dari mereka berpaling dari Al-Quran. Kalau dikatakan ini dalilnya jelas, Rasulullah bilang demikian. Oh, ini adalah hadis Wahabi. Atau ini Al-Quran jelas demikian. Ini adalah ayat-ayat Hambali, kata mereka. Padahal ayat jelas sudah ada sebelum Imam Ahmad bin Hanbal datang. Tapi inilah usaha mereka untuk menutup penggunaan dalil dari Al-Quran wa Sunnah, walaupun dalilnya sangat jelas. Fa inna hadhil maqalata bi khususiha. Karena sesungguhnya ucapan ini secara khusus, maksudku adalah insidaja babil ijtihad, tertutupnya pintu ijtihad, law lam yuhdith min mafasid taklid illahi. Seandainya dia itu tidak melahirkan kerusakan taklid kecuali ini tadi saja, yaitu tertutupnya jalan menuju ke Al-Quran wa Sunnah, dianggap tersia-sianya Al-Quran wa Sunnah, sekedar untuk dibaca dicari pahalanya saja, dan agar orang sholatnya sah, tapi petunjuk dari Al-Quran wa Sunnah tidak lagi dipakai, lakana fiha kifayatun wa nihayah. Niscaya di dalam penjelasan tadi itu sudah ada kecukupan dan puncak yang menunjukkan rusaknya bid'atul taklid. Fa innaha haditsatun rafa'atis syari'ata bi asliha. Karena sesungguhnya bid'ah tadi itu adalah suatu kejadian yang menghilangkan seluruh syariat. Karena pada hakikatnya dia menghilangkan Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada pendapat orang yang tidak maksum. Wastalzamat nasfa kalamillahi wa rasulih. Dan dia mengharuskan dihapuskannya kalamullah dan kalam Rasulnya, wa taqdima ghairihima, mengharuskan untuk lebih didahulukannya selain Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuatu yang tidak maksum justru didahulukan. Wastibdala ghairihima bihima, dan mengharuskan untuk yang selain Al-Quran wa Sunnah itu dijadikan sebagai pengganti bagi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya na'iyal Islam kum wa na'ih. Wahai orang yang menyerukan berita duka tentang Islam, bangkitlah engkau dan teriakkanlah, kumandangkanlah berita duka. Qad zala urf wa bada munkar. Telah hilang perkara yang ma'ruf dan telah muncul kemungkaran. Sampaikan berita duka terhadap Islam ini. Selesai dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Hukm Taqlid. Wa qaulul mu'allif rahimahullah, fa subhanallahi wa bihamdihi. Maka maha suci Allah dan segala pujian baginya. Kambayyanallahu subhanahu syar'an wa qadra. Alangkah banyaknya dan alangkah seringnya Allah yang maha suci itu telah menjelaskan secara syariat dan secara takdir, wa khalqan wa amran, secara alami dan secara syariat, secara agama, fi raddi hadhihi syubhatil mal'unah, untuk membantah syubhat yang terlaknat ini, min wujuhin syatta, dari berbagai sisi. Maksudnya bagaimana? Anzalallahu al-Qur'ana bi kalamin mafhumin wadhihin jari. Allah telah menurunkan Al-Quran dengan perkataan yang dipahami, yang jelas dan terang. Fahadha bayanuhu syar'an wa amran. Inilah penjelasan dari Allah secara syariat dan secara agama. Dalil-dalilnya menunjukkan itu. Semuanya itu dipermudah oleh Allah untuk dipahami. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian memikirkan. Yang diajak bicara ini siapa? Seluruh mukminin, baik dia dari kalangan ulama ataupun dari kalangan orang awam. Menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu mungkin untuk dipikirkan maknanya. Kalau tidak,
maka tidak ada gunanya hikmah tadi la'allakum tatafakkarun. Wa qala subhanahu, Allah yang maha suci berfirman, tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang mubin. Mubin artinya adalah bayyinun mubayyin. Dia itu jelas dan dia itu menjelaskan apa yang diinginkan dan menjelaskan apa yang diperlukan oleh umat. Bagaimana mungkin dia menjelaskan sementara dia tidak dipahami? Ini menunjukkan apa? Al-Quran memang sebenarnya adalah mampu untuk dipahami bagi orang yang memang serius mempelajari. Wa qala jalla dzikruhu qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Allah telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat tersebut agar kalian memikirkan, ta'qilun, memahami. Seandainya Al-Quran tidak mungkin dipahami, niscaya tidak ada gunanya hikmah tadi la'allakum ta'qilun. Wa qala Allah Ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai peringatan. Maka siapakah yang mau mengambil peringatan? Bagaimana Al-Quran menjadi peringatan kalau kita tidak paham isinya apa? Al-Quran menyuruh kita untuk takut kepada neraka, ternyata kita tertawa. Al-Quran mengingatkan pada kita hukuman yang mengerikan yang dialami umat terdahulu, ternyata kita bersenda gurau misalkan. Itu baru dikatakan Al-Quran itu tidak mungkin dipahami maknanya. Tetapi ternyata Al-Quran mungkin dipahami maknanya. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran kemudian menjadi taubat? Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran kemudian dia menangis ketika memahami kandungannya? Menunjukkan Al-Quran itu mungkin untuk dipahami, walaupun bukan oleh orang yang mujtahid mutlak. Wa qala ta'ala wa huwa allazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Dan dia itulah yang menurunkan kepada kalian Al-Quran secara terperinci. Makna mufassalan menunjukkan dia itu mungkin untuk dipahami. Dipahami perinciannya, dipahami syarat-syaratnya, dipahami rukunnya, dipahami penguraiannya dan sebagainya. Wa kadzalika rusuluhu. Demikian pula para utusan Allah, kullu wahidin minhum ursila ila qaumihi bilisanihim. Setiap orang dari mereka itu diutus kepada kaumnya dengan lisan mereka. Untuk apa itu? Liyafhamu dakwah, agar mereka memahami dakwah. Bukan hanya untuk mujtahid mutlak saja, tapi semua orang yang paham bahasa Rasul tersebut, dia paham apa maksudnya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan tidaklah kami utus satu orang Rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya, yaitu dengan bahasa kaumnya, untuk dia menjelaskan kepada mereka. Seandainya Al-Quran ini tidak dipahami kecuali oleh mujtahid mutlak, tidak ada gunanya hikmah tadi liyubayyina lahum, untuk Rasul menjelaskan kepada mereka. Wa qala subhanahu bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Bahkan aku telah memberikan umur panjang kepada mereka dan ayah-ayah mereka sampai datang kepada mereka kebenaran dan Rasul yang menjelaskan. Ini menunjukkan sunnah Rasul itu mungkin untuk dipahami bagi orang yang mau memahami bahasa Rasul, yaitu bahasa Al-Quran kalau untuk Rasulullah SAW. Baik, itu tadi adalah dalil-dalil sam'i yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran wa Sunnah itu mungkin untuk dipahami. Wa amma bayanuhu qadran wa khalqa. Adapun penjelasan Allah yang bersifat takdir dan bersifat alami, kenyataannya itu, anna ahlal jahiliyah, bahwasanya ahlul jahiliyah, lamma khatabahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala Rasulullah SAW mengajak bicara mereka, wa qara'a alaihimul Qur'an, dan membacakan kepada mereka Al-Quran, fahimu makna, mereka paham maknanya, wa arafu qasdah, dan mereka tahu maksudnya. Fahum arafu anna iqrara bila ilaha illallah, mereka tahu bahwasanya pengakuan tentang la ilaha illallah yatadammanu ibqala jami'i ma ya'buduna min dunillah, itu mengandung pembatalan seluruh apa yang mereka sembah selain Allah. Mereka paham itu. Hakada sya'nuhum wa sya'nu man qablahum. Inilah sifat mereka dan sifat orang-orang sebelum mereka. Mereka paham apa yang dimaksudkan oleh Rasul, walaupun mereka adalah orang jahiliyah, bukan mujtahid mutlak. Qala Allah Ta'ala, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Mereka mengatakan,
Apakah Muhammad itu menjadikan sesembahan yang banyak menjadi sesembahan yang satu saja? Sungguh ini adalah perkara yang mengherankan. Menunjukkan apa? Mereka paham apa makna la ilaha illallah. Sehingga mereka pun apa? Mereka pun tidak mau itu. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi mereka tahu, tetapi mereka tidak mau untuk mengamalkannya. Maka mereka pun mengingkari dakwah Rasul tadi. Tidak seperti orang zaman sekarang, memang sengaja tidak mau belajar. Sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya. Karena tidak mau belajar yang sebagaimana mestinya. Wa qala subhanahu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu dulu jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami demi memenuhi seruan penyair yang gila ini? Itu menunjukkan mereka paham makna la ilaha illallah. Mereka paham apa yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka tidak mau untuk apa? Menaati beliau. Wa qala subhanahu wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas ini, bayyinat yang jelas, engkau mengetahui pada wajah-wajah orang kafir tadi pengingkaran dan kemarahan. Yakaduna yasuna billadzina nuna alaihim ayatina. Hampir-hampir mereka itu memukul orang-orang yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Ini menunjukkan mereka paham maknanya. Makna ayat-ayat tadi adalah apa? Melarang mereka untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, melarang mereka untuk apa? Untuk wa'dul banat misalkan, untuk apa? Untuk memendam hidup-hidup bayi wanita, melarang mereka untuk apa? Mengharamkan ham, saibah dan sebagainya itu, dan perkara-perkara yang lain. Manakala mereka paham, mereka pun marah karena mereka merasa hawa nafsunya ditentang. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu dipahami maknanya. Dakwah Rasul itu dipahami maknanya oleh orang yang memang mau mempelajari bahasa Rasul tersebut. Walaupun bukan mujtahid mutlak. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir hadhil ayah, tentang tafsir ayat yang terakhir disebutkan tadi, Al-Hajj, ayat wa idza dzukirat lahum ayatul Qur'an, dan apabila disebutkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, wal hujjatu wad dalailul wadihat, dan argumentasi dan dalil-dalil yang jelas, penunjukan-penunjukan yang terang, ala tauhidillah, bahwasanya Allah itu memang hanya satu, sembahan yang satu, wa annahu la ilaha illahu, dan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia, wa anna rusulahul kiram haqqun wa sidq, dan bahwasanya utusan-utusan Dia yang mulia itu adalah benar dan jujur. Yakaduna yasuna billadzina yasuna alaihim ayatina. Hampir-hampir mereka itu memukul orang-orang yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Yakaduna yubadiruna alladzina yahtajuna alaihim bidalail sahihah. Hampir-hampir mereka itu bersegera terhadap orang yang membantah mereka dengan dalil-dalil yang sahih minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Wa yabtisuna ilaihim wa yabsutuna ilaihim aydiyahum wa alsinatahum bisu. Hampir-hampir mereka itu menjulurkan tangan mereka dan lidah mereka dengan kejelekan. Ini menunjukkan mereka paham apa yang dimaksudkan. Selesai dari tafsir Al-Qur'anil Azim. Baik, kesimpulannya apa? Al-Qur'an mafhumul makna. Maka Al-Qur'an itu maknanya dipahami. Bahwasanya pada hakikatnya dia itu mudah untuk dipahami. Walamma kana kadzalik, manakala Al-Qur'an itu memang mudah untuk dipahami maknanya, sara dzikrul lisaqalain. Jadilah dia itu peringatan bagi manusia dan jin. Kenapa dikatakan saqalain? Ada dua penafsiran. Karena kedua-duanya inilah, kedua jenis inilah yang membuat bumi menjadi saqilah, bumi jadi berat. Karena banyaknya manusia dan jin di permukaannya. Di permukaannya dan di perutnya yang sudah dikuburkan itu. Apa maknanya saqalain adalah yang apa itu? Mas'ulain, yaitu yang dibebani oleh syariat. Wa qamat biha hujjatullahi alaihim, dan dengan itulah argumentasi Allah terhadap mereka telah tegak. Seandainya orang-orang tidak paham, berarti apa? Argumentasi belum tegak itu, hujjah belum tegak. Qala Allah Ta'ala in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali peringatan bagi alam semesta.
Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir al-ayah, yakni Al-Quran zikrun li jami'il mukallafin. Al-Quran itu adalah peringatan bagi seluruh makhluk yang terbebani syariat, minal insi wal jin, dari kalangan manusia dan jin. Selesai, wallahu ta'ala a'lam.